Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Farhan Wildan. Semoga kalian baik-baik saja. Kembali di channel ini. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum memulai, jika kalian belum cuci tangan, maka segera cuci tangan. Oke, mari kita lanjut videonya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan mudik dan pulang kampung? Dilansir dalam artikel detik.com, Jokowi pun menjelaskan, mudik adalah pergerakan orang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Idul Fitri. Biasanya kepergiannya dilakukan dalam waktu hari sebelum Lebaran. Sedangkan pulang kampung adalah mereka yang kehilangan pekerjaannya di tempat rantau atau ibu kota lalu kembali ke daerah asalnya. Mereka umumnya terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Perbedaan mudik dan pulang kampung viral di media sosial. Bagi netizen menganggap mudik dan pulang kampung itu sama halnya yang sama. Esensinya adalah terjadinya pergerakan orang ke daerah di masa pandemik virus corona ini. Yang kedua adalah, apa perbedaan social distancing dan physical distancing? Yaitu social distancing adalah jarak sosial yang juga sering disebut jarak fisik. Ini berarti menjaga jarak antara Anda dan orang lain di luar rumah Anda. Untuk menerapkan social distancing, Anda harus berjarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Jangan berkumpul dengan kelompok dan jauhi tempat-tempat ramai dan hindari pertemuan massal. Kenapa harus melakukan social distancing? COVID-19 menyebar terutama di antara orang-orang yang berada di dalam kontak dekat dalam waktu yang lama. Penyebaran terjadi saat orang yang terinfeksi mengalami batuk, bersin, atau berbicara dan tetesan dari mulut atau hidung mereka meluncur ke udara dan mengenai area wajah, termasuk mulut dan hidung orang-orang yang di sekitar kita. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menggunakan istilah physical distancing atau jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Berbagai kebijakan pun dilakukan dan oleh setiap negara mengkonfirmasikan COVID-19 di negaranya, mulai dari penutupan bandara hingga pembentukan pembatasan terhadap pergerakan warganya. Jadi selalu diawasi oleh pemerintah. Pertanyaan yang ketiga adalah perbedaan masyarakat heterogen dan masyarakat majemuk. Pada dasarnya, kata heterogen dan majemuk sering disamakan, tetapi perbedaannya untuk masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari satu sara dan hidup berkelompok menurut sara tersebut, sedangkan masyarakat heterogen juga terdiri dari berbagai macam sara, tapi hidup berkelompok tidak didasarkan pada sara. Pertanyaan keempat adalah, apa perbedaan masyarakat multikulturalisme dan masyarakat pluralisme? Yang pertama, konsep multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan pada kebijakan tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama dengan sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Dari konsep di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa pluralisme adalah bentuk, sedangkan multikultur adalah pengakuan dari perbedaan bentuk tersebut, sehingga hubungan antara pluralisme dan multikultur tidak bisa dipisahkan begitu saja. Di Indonesia sendiri, makna dari kedua kata tersebut pasti rancu dan terkadang disamakan. Tertentu dari pengertian konsep di atas bisa menekankan pengertian dari pluralisme dan multikultur itu sendiri. Yang kedua,
Pluralisme adalah paham yang memberikan ruang nyaman bagi para paradigma perbedaan sebagai salah satu identitas mendasar kemanusiaan seseorang manusia. Sedangkan multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan kultur atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralisme kultur sebagai corak kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut R.G. Moe dan Griffon, pluralisme berasal dari kata plural, yaitu bahasa Inggris yang berarti jamak. Dalam arti ada keanekaragaman masyarakat, ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang seharusnya diakui. Lebih luas lagi, pluralisme adalah sebuah atau aliran tentang pluralisme. Pluralisme dapat dikatakan sebagai paham yang mengakui adanya perbedaan antara suku, bangsa, agama, budaya, dan lain-lain. Selain itu, pluralisme mengakui adanya kemajemukan, dan dalam masyarakat pluralisme ada perbedaan-perbedaan perlakuan baik antara anggota masyarakat maupun antara kelompok masyarakat. Ada dominasi yang kuat kepada yang lemah, dominasi mayoritas kepada minoritas sebagai minoritas, sehingga sering terjadi konflik. Multikulturalisme menurut masyarakat untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antara budaya dan antar bangsa dalam membina suatu negara baru. Kesimpulannya, jadi multikulturalisme dan pluralisme hanya menerima adanya perbedaan budaya dan tidak mempelajari budaya lain atau memahami budaya lain. Sedangkan pluralisme menerima adanya perbedaan budaya lain, mempelajari budaya lain yang digunakan untuk menghindari timbulnya konflik. Pertanyaan yang kelima adalah, apa perbedaan integrasi sosial dan reintegrasi sosial? Integrasi sosial adalah merupakan suatu proses di mana unsur-unsur dalam masyarakat bersatu. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam perdesaan seperti suku, budaya, kepercayaan atau agama, dan sebagainya. Dengan menyatunya berbagai perbedaan ini, maka dalam lingkungan masyarakat menghasilkan kesepakatan berupa nilai dan norma yang berlaku. Dengan menyatukan berbagai perbedaan tadi, maka dapat meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Yang kedua, reintegrasi sosial dapat terjadi karena adanya konflik yang terjadi di masyarakat, di mana nilai norma yang telah disepakati bersama tidak digunakan lagi. Melalui reintegrasi sosial ini dibangun kembali kepercayaan masyarakat terdapat nilai dan norma yang telah disepakati. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, membutuhkan waktu yang cukup lama. Pertanyaan yang keenam adalah, apa 5 hal yang menyebabkan disintegrasi? Yang pertama, 1. Tidak ada persepsi atau persamaan pandangan di antara anggota masyarakat mengenai norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat itu sendiri. Yang keempat, tidak ada tindakan sanksi yang tepat bagi pelanggar norma. Yang kelima, tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma masyarakat. Pertanyaan yang ketujuh adalah, apa 5 hal yang mendorong mempercepat integrasi? Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi.
Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur kebudayaan. Pertanyaan yang kedelapan adalah apa perbedaan konflik positif dan konflik negatif? Konflik positif dapat ditemukan membuka wawasan, menciptakan kelompok baru, meningkatkan solidaritas antar anggota, memunculkan kompromi. Jika konflik negatif, rusaknya fasilitas umum, menimbulkan kekerasan, hubungan antara individu dan kelompok, menyebabkan rusaknya harta benda dan jatuhnya korban jiwa, dan terjadi perubahan kepribadian. Yang kesembilan adalah bagaimana cara kontrol sosial saat kondisi pandemi COVID-19. Upaya pertama ialah membatasi informasi yang diberikan. Kita dapat mengurangi kecemasan dengan membatasi, menonton, membaca, atau mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi yang berlebihan juga baik. Kedua, memilah informasi yang diperoleh. Ia memaparkan bahwa masyarakat sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya, juga melakukan pencegahan atau penanganan dan dianjurkan. Sebab membaca berita dari sumber yang keliru dapat menambah kecemasan dan kekhawatiran, sehingga hal ini berisiko berdampak pada kesehatan jiwa. Yang ketiga, masyarakat dapat menghindari perasaan yang tidak nyaman dengan melakukan hal yang positif. Beberapa di antaranya menghindari merokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan tidak narkoba. Pertanyaan yang ke-10 adalah usaha apa saja yang sekiranya dapat menguatkan masyarakat dalam kondisi pandemik ini. Yang pertama, membagikan masker dan makanan bergizi bagi yang membutuhkan. Kita dapat membagikan masker kepada warga yang mengalami gejala flu dan demam, berbagi makanan ke masyarakat yang kurang sejahtera agar imunitas diri meningkat. Kita harus percaya bahwa bencana COVID-19 akan mudah diatasi jika lebih banyak lagi relawan kemanusiaan yang terlatih dan mau bergerak secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Tidak jalan sendiri. Dengan menjadi relawan, kita menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal yang positif. Oke lah, sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah jika tidak ada kepentingan dan yang mendesak, dan selalu ingat untuk cuci tangan. Kalau Anda suka, jangan lupa like video ini dan subscribe agar saya menjadi semangat membuat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kondisi teman-teman.